Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Puji Tuhan, senang bertemu dalam persekutuan Sapaan Teduh. Luar biasa, firman Tuhan pagi ini bicara kasih, penuntun utama hidup seseorang. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan di pagi hari ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata kami menaati perintah utama, mengasihi Allah dan sesama manusia. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tema yang saya pakai, kasih menuntut kesediaan untuk berubah. Saudara-saudaraku, dalam Perjanjian Lama, kata kasih memiliki banyak arti. Ketertarikan atau perasaan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Nabi Yesaya dalam pasal 49 mengatakan bahwa kasih Allah pada umatnya bagaikan kasih seorang ibu kepada anaknya. Sedangkan dalam Injil, Yesus mengajar muridnya untuk menaati perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia, seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan dalam Injil Lukas, Yesus bercerita tentang seorang Samaria yang rela menolong seorang asing yang terluka. Injil Yohanes menekankan besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Ayat yang sangat terkenal Yohanes 3:16. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka, karena Allah juga berbuat demikian. Menurut Paulus, kasih bukanlah sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Karena itu, kasih menuntut kesediaan untuk berubah. Kasih adalah penuntun utama hidup seseorang. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang sering dipakai untuk kasih adalah agape. Kasih yang rela memberikan diri kepada orang lain.
ada dua kata Yunani yang juga berarti kasih. Yang pertama adalah eros, kasih yang didorong hasrat seksual. Dan yang kedua adalah phileo, kasih persaudaraan atau kekeluargaan, atau keinginan untuk dipuji dan dihormati. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kasih yang dikehendaki Allah dari umatnya adalah kasih yang nyata dan terbuka, menjangkau sesama, bahkan juga musuh mereka. Kasih seperti itulah yang telah Allah kerjakan dalam diri Yesus Kristus dan harus dilakukan umatnya di dunia ini. Saudara-saudaraku, lewat ayat sapaan teduh pagi ini, paling tidak ada 3 dasar yang kita miliki sebagai orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Namun kasihlah yang paling besar dan mulia dalam hidup kita dengan Tuhan dan sesama. Paulus, saudara-saudaraku, ternyata tidak hanya mengatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan, melainkan terbesar. Tak berkesudahan artinya tak habis-habisnya dan untuk selama-lamanya. Kasih harus selalu dipahami dalam rangka eksistensi hidup bersama dan maknanya diaktualisasikan dalam realitas hidup sehari-hari. Mengapa? Mengapa kasih yang paling besar dibandingkan iman dan pengharapan? Kasih membuat segala sesuatu menjadi baik. Kasih mampu menyatukan yang tercerai. Kasih mampu mempersatukan yang berbeda. Kasih mampu menyembuhkan yang tersakiti. Kasih mampu mempersatukan semua orang. Kasih mampu mengubah yang jahat menjadi baik. Itulah juga sebabnya Paulus dalam Kolose 3:14 mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat latar belakang mengapa dalam 1 Korintus 13 ayat 13 Paulus mengatakan bahwa kasih adalah yang terbesar. Pertama, saudara-saudaraku, karena konteks dan situasi jemaat dalam surat 1 Korintus sebagai penerima surat ini sedang dilanda perselisihan besar. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Jemaat ini mengalami perpecahan karena sekelompok berpihak pada Paulus, kelompok yang lain Apolos. Jadi masing-masing kelompok meninggikan pemimpinnya. Di samping itu, saudara-saudaraku, anggota yang kaya memandang rendah mereka yang kurang mampu. Banyak di antara mereka juga bertengkar sampai ke pengadilan. Mereka juga hidup dalam percabulan dan kehidupan rumah tangga yang kacau balau. Mereka terpecah belah karena ada sebagian orang menganggap karunia-karunia tertentu lebih berharga daripada karunia-karunia yang lain. Jemaat ini kehilangan aspek penting dalam hidup bersama, yaitu praktek kasih. Padahal kasih adalah aspek nyata, kelihatan, visible dari iman dan pengharapan. Kasih sifatnya eksternal, sedangkan iman dan pengharapan sifatnya internal. Kedua, saudara-saudaraku,
kasih disebut yang terbesar. Karena seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12. Memang pada akhirnya ketika iman pengharapan sudah disempurnakan, kasih akan terus kita alami. Semua orang percaya akan hidup dalam wujud kasih yang disempurnakan. Dalam hidup sekarang ini, memelihara iman dan pengharapan tetap sama-sama penting dengan memelihara dan mempraktekkan kasih. Karena kasih adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman dan pengharapan. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Itu dapat kita baca dalam Yakobus 2:18. Karenanya mari kasih yang Tuhan berikan kepada kita buktikan dengan mengasihi anak-anak kita sebagai titipan Tuhan untuk dirawat, dipelihara, dibina, dididik, dibesarkan dalam ajaran kasih, agar setelah dia dewasa tidak menyimpang dari ajaran tersebut. Tentu juga diharapkan sebagai anak, mari kasihi orang tua, hargai, hormati, urus, rawat, pelihara, supaya panjang umur. Pasti saya dan saudara-saudara telah merasakan kasih sayang orang tua. Karena itu mari kita wariskan kepada generasi berikut kita. Selamat mewaris. Kasih entah kelengate dahikan dahin lardali. Amin nanga megati igejak nalati. Ibas di batanari nusur manbana uli. Iyu sa kena rusur ukur teman manusia arturi. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kasih penuntun utama hidup ini dengan mengasihi Engkau dan sesama kami. Saat ini kami doakan GBKP Rungun Studio Alam, hamba-hamba Tuhan, baik keluarga Pendeta Deci Kinata Brusembiri, Penatua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan, bahkan seluruh jemaat GBKP Rungun Studio Alam. Biarlah semuanya terus-menerus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini, biarlah semuanya berkomitmen untuk saling mengasihi. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami, karuniakanlah hikmat, supaya dalam menyongsong pemilu tahun 2024, semua kami mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan Indonesia tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.